Ya, puji Tuhan saudaraku, pagi ini saya akan melakukan pelayanan misi ke daerah tebing tinggi gereja Pentakosta. Oke, saudara terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ikuti saya dalam program selanjutnya. Jalan dalam duka, jalan sertanya, setia
Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi orang percaya, mari kita katakan amin. Mari kita duduk saudara kekasih dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini kita akan buka ibadah kita dengan doa, biar Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita untuk melingkupi tempat ini, sehingga pada saat hari ini jamahan Tuhan benar-benar terjadi di tempat ini. Oleh karena itu kita undang dari salah satu kaum ibu yang membawakan doa pembukaan pada saat ini, yaitu Inata Pung Grace yang membawakan doa pembukaan pada saat hari ini. Kita akan pujian dan kami undang ibu tersebut. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan senantiasa meliputi setiap perjalanan hidup Tuhan. Kebesaran bagi hari menjelang siang ini Tuhan. Tuhan kebesaran daripada Allah. Sebab Tuhan ajari Tuhan permisui namanya Tuhan kuasa nikati korbania nasian koyama asaboglas inomanami Tuhan nalamu pabuti na pasahakuan nasuri somani nang yana po namin na mabuong musik dan prana jari-jari tumabinas kita Tuhan asa
sa irama musik na dinuan yan ang namin Tuhan. Tatlo at ibigyan namin. Sumuni man ang yan ako namin na magbuhat ang focus na Tuhan. Totoong maajarin na sila ang mga basa. O Tuhan, ikagasat ikyon mauyatin ko kami kalupan Tuhan. Dinaro ang manamit panitanan sila Tuhan manapotam. Hallelujah. Mauyatin mariho Tuhan. Biar ko ay pasok yung manami o pagpapag kami ilagas kelas ito anak siya. Alani Tuhan Jesus Tuhan namin. Manami o Tuhan tutok pagdugoy Tuhan na magmula at tolong ang manusin. O biyak kama namin na posom na magmula Tuhan binigyan namin o totong maajarin na sila Tuhan pagdugoy Tuhan at kama namin o pagdugoy hubiyang namin ito natin mga basa. Sa totong malas nito mahami alamang Kalaang mabuti at pasalapo ko. Ipimatuhan sa lubot na ama namin yun. Alam o Tuhan Jesus, Tuhan namin, pasahat namin at ibagyan namin o matuhan na mami, pinsan po na naprotehan ng halim na Tuhan. Alay, Tuhan Jesus, Raja namin. Ibigyan na sa paniguan namin, Tuhan Jesus. Ampuni namin sa dosa ng pangalos namin. Asa tutalo kami Tuhan majalo akas sinuraham na naisya ng mundo namin kung masarasada. Ikimba Tuhan kebakyan namin alamang nabasa. Masangat jala magmugi mahuli Tuhan sa tuso manotong marodi sa liring na haleluya. Amen. Amen.
kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami panjatkan ke hadirat Tuhan dengan rendah hati. Kami datang ke hadirat-Mu di rumah ibadah-Mu yang kudus ini Tuhan. Ada satu kerinduan bagi kami. Ada satu kesukaan bagi kami Tuhan. Segala lawatan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami rasakan Roh Kudus turun di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman sebagai pelita di dalam kami. Kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba Bapak Pendeta Siapkanlah hidup Sukairna Bapak yang datang Tuhan dari wilayah Bapak yang baik. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dari rumahnya sampai ke perjalanan sampai di rumah ibadah-Mu yang kudus ini. Engkau lawan Tuhan, Engkau berikan kemurahan-Mu untuk menabur dari mana firman Tuhan, menabur dari roti kehidupan. Pada saat ini kami Tuhan bermohon di hadapan-Mu. Bukakan setiap piring-piring rohani kami Tuhan. Persiapkan Tuhan setiap telinga-telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak pernah ditabur di dalam tanah yang berbatu-batu atau di semak duri atau di pinggir jalan. Tetapi firman Tuhan ditabur di dalam tanah yang subur. Kami Tuhan tanah-tanah yang subur akan diisi, akan diberikan dengan bibit-bibit firman Tuhan. Dan kami akan dibawa kepada terang-Mu yang ajaib. Bapak, pada saat ini Bapak, otoritas Tuhan berkarya dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut hamba-Mu. Engkau pakai Tuhan bibir lidah hamba-Mu untuk mendapat daripada firman Tuhan pada saat ini, sehingga setiap jiwa-jiwa yang lemah, setiap hati yang berkesusahan pada saat ini akan dihibur, dikuatkan Tuhan lewat firman Tuhan. Kami akan dibawa kepada terang-Mu yang ajaib. Kami dibawa Tuhan kepada damai sejahtera daripada Allah, sehingga kami Tuhan dalam kehidupan kami menerima ketentraman damai daripada nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, amin. Siapkan hatiku Tuhan, ku terima
Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang berbahagia pada saat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bersuka cita, saya berbahagia kalau hari ini saya bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di gereja kita, Gereja Pentakosta Sukadamai. Macam buat di gereja ini, buat di butai, Sukadamai. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk Bapak Gembala, juga hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir saat ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi untuk daerah Sumatera Timur 1, ini bukan kali yang pertama saya hadir di tengah-tengah daerah ini. Bahkan semenjak tahun 2019, orang mengunduh amang pendeta daerah Kuta Barat nga 3 kali roau tu daerah tahun julu tu daerah yaitu Gereja Pentakosta Pematang Terang, baru Gereja Pentakosta Desa Binji, baru Batu 12, baru Amang Panjaitan, Martebing. Sumatera Timur 1 ini adalah misi pelayanan saya berkunjung untuk kesekian kalinya. Bahkan juga ke daerah Dairi, hampir seluruh gereja kita, Gereja Pentakosta yang ada di Dairi, itu sudah saya jalani. Lebih luar biasa lagi kalau kita kunjungan ke daerah Dairi, Bapak Ibu. Kalau ke daerah Dairi itu saya berangkat dari Medan hari Sabtunya, pulang saya ngajar, kebetulan juga saya ngajar, pulang saya ngajar, selesai jam 12, pulang, nyampe di rumah, siap-siap, langsung berangkat. Jadi kadang-kadang di sana sampai jam 6, jam 7, ya. Terus sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan yang akan saya bawakan di Minggu Raya kita pada saat pagi hari ini, 2 Mei 2021. Mari kita sama-sama buka kitab kita, Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 31. Tetapi tidak semua akan kita baca. Kita hanya baca 2 ayat saja. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 13 sampai 31. Yang kita baca ayat 16 dan ayat 31. Saya akan baca sendiri. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sekali lagi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jahat di bahasa Batak. Ayat 16. Alai pange lelaudo mata nasida unang ditada nasida ibana. Ayat 30 saja. Disima buha mata nasida gabe ditada ma ibana dungi marhalito ma ibana di jolo nasida ido saatnya. Berbahagia orang yang mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati sampai saat ini, Bapak Ibu, kita kan baru merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita hitung-hitung sampai saat ini 29 hari Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Itu berarti Bapak Ibu, dari saat mulai besok sampai ke kenaikan ada 11 hari lagi Yesus naik ke surga. Dan 10 hari lagi maka disitulah pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam tradisi gereja Pentakosta kita biasanya 10 malam berturut-turut
kita ambil bagian yang disebut dengan doa 10 malam. Murid-murid ini ternyata mereka kecewa dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka kecewa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus adalah sosok yang mereka harapkan. Karena Yesus adalah pribadi yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Karena Yesus mereka harapkan adalah pribadi yang mampu menyelamatkan mereka. Nah, begitu Yesus diselidikkan, Yesus tidak berdaya lagi. Yesus tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sudah ada di dalam kubur. Logikanya Bapak Ibu, ketika seseorang sudah mati, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari sini. Jangankan yang sudah mati, orang yang sudah lumpuh itu pun tidak bisa lagi kita harapkan. Ya. Jadi murid-murid coba berpikir secara logika manusia. Ini pribadi yang kami harapkan, ini pribadi yang kami harapkan untuk menolong kami, sekarang sudah terbujur kaku, sekarang dia sudah ada di dalam kubur. Sehingga mereka kecewa. Oh, tidak bisa lagi nih. Tidak ada lagi pengharapan kami. Mereka kecewa, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Yang mencalaikan kembali kepada pencalaikan. Nah, dua murid-murid ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga karena melihat tidak ada lagi pengharapan akan guru mereka, tidak ada lagi pengharapan akan pribadi Yesus, sehingga mereka dikatakan meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, orang lain bisa membuat kita kecewa, Bapak Ibu. Suami kita bisa membuat kita kecewa, istri kita bisa membuat kita kecewa, anak-anak kita bisa membuat kita kecewa, tetangga kita, bahkan juga saudara-saudara kita bisa membuat kita kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu hal yang menghalangi mereka, sehingga mereka membuat mereka tidak mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid-murid ini kecewa. Tetapi luar biasanya di dalam ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Puji Tuhan. Ada pemulihan, haleluya. Engkau bisa mengalami kekecewaan kepada orang lain, tetapi Bapak Ibu, apakah engkau bertahan di dalam kekecewaan itu, atau Bapak Ibu engkau dipulihkan dari kekecewaan itu? Dan itulah yang terpenting, puji Tuhan. Murid-murid boleh mengalami kekecewaan, boleh mengalami sepertinya hilang pengharapan, tetapi dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa kekecewaan itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan ketika itu dipulihkan, Bapak Ibu, sehingga mereka lagi mengenal yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa murid-murid ini sampai kepada pemulihan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus datang kepada mereka, puji Tuhan. Artinya ada pertemuan kembali antara Yesus dengan para murid-murid ini. Dan jika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Di batano aminarot magkajumpai. Yesus yang datang, Bapak Ibu. Ketika manusia menghadapi persoalan, ketika manusia hidupnya sudah linglung, tidak ada lagi harapan, dikatakan Yesus sendiri yang datang menghampiri dia. Itu artinya Yesus tidak pernah meninggalkan kita, puji Tuhan. Daud kia ditinggal Yesus kita, puji Tuhan. So dia persoalan agama budaya, bagaimanapun beban, bagaimanapun persoalan yang sedang kita hadapi, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan dalam situasi sulit seperti ini pun, Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Ini menjadi langkah awal ketika seseorang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-25.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lembarnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu, murid-murid kebanyakan di antara mereka tidak percaya. Bahkan firman Tuhan kan sudah katakan seperti ini, Bapak Ibu. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus dikuburkan, Yesus sudah mengatakan, berpesan kepada mereka, "Pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati." Betul? Betul. Anai percaya doa kasih sianai, tidak ada yang percaya. Termasuk juga perempuan-perempuan yang datang pada minggu pagi, yang membawa rempah-rempah Bapak Ibu untuk meminyaki kubur daripada Tuhan Yesus. Mereka datang ke kubur Tuhan Yesus bukan karena percaya bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Tidak. Mereka ke sana bukan karena percaya, tetapi mereka datang ke sana untuk merempah-rempahi kubur Yesus. Itu sebabnya Yesus menegur mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Justru yang lebih percaya akan perkataan Tuhan Yesus adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu sebabnya dia minta kepada Kaisar, dia ini mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya berikan kami pasukan. Karena persia dunia sida, ibanda dipanggil sida, pasukan lalu menjaga kuburan Tuhan Yesus. Sementara para murid-murid Bapak Ibu, mereka tercerai-berai, ada yang kembali mencarikan. Mulai terkena ada porsia nasida tu pakatayo ni Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya tadi dikatakan, lalu berkatalah ia, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya ke segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bagaimana bisa pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan para murid-murid? Bagaimana hidup kita bisa dipulihkan dari apapun Bapak Ibu? Maka kata kuncinya, kita harus percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Apapun yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu, sekalipun mungkin dunia ini tidak bisa lagi Bapak Ibu, kita pandang ke kanan, kita pandang ke kiri, tidak ada lagi harapan. Kita pandang ke belakang, kita pandang ke belakang, tidak ada lagi harapan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan, percaya bahwa Yesus mampu memulihkan, memberikan jalan kepada kita. Ujian kita, percaya saja, percaya saja, percaya kita pasti menang. Puji Tuhan. Hanya modal percaya, Bu. Haleluya. Haleluya. Bukan modal kekayaan yang kita miliki. Jadi semua ada untuk kamu udah berbeda. Abang gua apa udah pasti persoalan apa kusia doa. Ongkos untuk gereja beda dong. Tidak ada hubungannya. Tetapi firman Tuhan katakan, percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Dia tindakan daripada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dikatakan asal hujama saja jubahnya. Puji Tuhan. Asal hujama saja jubah. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa para murid-murid ini yang sudah hilang pengharapan, kenapa mereka yang sudah kecewa itu, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, ada pemulihan. Mengapa mereka mengalami pemulihan? Yang berikutnya Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa artinya? Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya ada hubungan, ada persekutuan antara Yesus dengan murid-murid. Puji Tuhan.
Ada persekutuan antara Yesus dengan para murid-murid itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita juga harus mencari persekutuan dengan Tuhan. Mencari persekutuan bukan hanya di gereja saja, bahkan juga di rumah kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di tempat di mana kita bekerja pun, ketika kita di ladang, kita pun bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cukup saya hanya di gereja saja menjalin persekutuan dengan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi di mana kita di rumah kita pun kita jalin persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Nah, ketika ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka lihatlah perkara-perkara ajaib. Sebagaimana murid-murid ini dipulihkan oleh Tuhan, maka kehidupan kita juga akan dipulihkan Tuhan ketika kita menjalin persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah pribadi yang senang dengan yang namanya keintiman. Puji Tuhan. Dia adalah pribadi yang unik. Dia adalah pribadi yang dekat kepada setiap orang. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan kepada persoalan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin engkau saat ini dalam keadaan kecewa. Mungkin saat ini Bapak Ibu engkau sedang dalam hilang pengharapan Bapak Ibu. Sekali lagi, apapun yang menjadi persoalanmu, jangan lihat persoalanmu, tetapi lihatlah pemulihan yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari kita sama-sama bangkit berdiri dulu. Kita angkat satu lagu pujian kita yang tadi, Rohmu yang hidup. Yakinkan tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan bawa firman Tuhan ini ke tengah-tengah kehidupanmu. Bawa firman Tuhan ini ke tengah-tengah lingkunganmu. Bawa firman Tuhan ini ke tengah-tengah rumah tanggamu, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihatlah pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan. Kita sama-sama akan pujian ini. Katakan Rohmu yang hidup.
kasih Bapa. Terima kasih. Darah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi persoalanmu saat ini, yakinkan akan kebenaran firman Tuhan, percaya engkau akan pribadi Yesus Kristus, maka Dia akan memulihkan hidupmu. Dia sulit, tapi kami percaya Bapa di dalam surga, maka berkat Tuhan ada begitu banyak jalan Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Memberkatilah Engkau Tuhan atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai para hamba-hamba-Mu semua yang ada di tempat ini Tuhan. Mulai dari para pembela sidang Tuhan, Tuhan Bapa di dalam surga. Berkati Bapa hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Khususnya Bapa di dalam surga. Tuhan, kami mohon tolong hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami Bapa di dalam surga. Abang Guru Hutawuruk di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk hamba-Mu. Pengurapan-Mu di atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan firman-Mu Tuhan di dalam hidupnya. Taruhkan firman-Mu Tuhan di dalam hatinya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapa Gembala sidang kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga gereja-Mu di tempat ini Tuhan semakin hari semakin indah Bapa di dalam surga. Engkau yang sudah melihat Tuhan bagaimana indahnya peribadatan kami pada saat ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin pujian, para pemusik ya Bapa di dalam surga, sehingga Bapa di dalam surga ada suasana ibadah yang luar biasa, bahkan suasana surgawi Tuhan ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan untuk jadi berkat Tuhan di tengah-tengah dimanapun berada Bapa di dalam surga. Dan biarlah Tuhan Engkau bertambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, walaupun hamba-Mu Tuhan sudah berhenti berbicarakan kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa berbicara dan berbicara terus dan terus berbicara di dalam kehidupan kami, mengingatkan hidup kami Bapa di dalam surga, sehingga kami tidak akan kecewa di dalam menghidup Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah kecewa, kami tidak akan pernah kehilangan harapan Tuhan, oleh karena Yesus kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang peduli akan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Sepatutnya kita mensyukuri segala anugerah Tuhan yang kadang-kadang kita tidak menyangka, tetapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kita. Pada hari ini bisa dikatakan dualah perhelatan yang sangat berkesan bagi kita. Kehadiran daripada pejabat dari Jabatan Kepolisian memberikan bingkisan bagi kita, itu tidak kita sangkakan. Dan terlebih kita saat ini dikenyangkan dengan firman Tuhan yang juga tidak kita sangkakan untuk dihadiri oleh hambanya, Pendeta Joel Nababan yang dari Mandala, Sumatera Timur 2, dan kita sudah kenyang oleh firman roti kehidupan yang turun dari langit yang menjadi santapan bagi kita. Jadi tak ada yang lain yang dapat kita sampaikan, hanya ucapan syukurlah kepada Tuhan. Dan oleh kedatangan daripada hambanya pada saat ini, mari kita wujudkan syukur kita itu dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan atas kedatangan hambanya di dalam melayani kita untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi kita santap dan makanan rohani kita masing-masing. Dan walaupun ini adalah hanya bisa dikatakan salam corona,
tetapi dalam bahasa yang lebih halusnya salam sehat. Ya, biarlah hamba Tuhan di depan Bapak Pendeta Joel, walaupun hanya kami pandang wajah Bapak Pendeta tanpa kami salam, karena begitulah dulu situasi. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi kami undang hambanya di depan, dan mari kita jalankan persembahan kita, yaitu untuk